Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Nurul Anissa. Untuk materi hari ini, Ibu akan belajar dan mengajarkan tentang rekursif. Materi ini agak ribet dikit, tapi Ibu yakin kalian pasti bisa. Nah, ini materinya dari Pak Abbas Setiawan. Beliau itu koordinator algoritma pemrograman di kampus tercinta Udinus. Next, sebelumnya kita sudah belajar tentang sorting dan searching. Untuk kali ini tujuannya mahasiswa agar mampu memahami, menganalisa rekursif. Nah, merupakan proses pengulangan item-item dengan cara yang mirip. Itu definisi umum dari rekursif. Secara algoritmik, suatu cara untuk mendesain solusi dari masalah dengan cara divide and conquer atau decrease and conquer. Apa sih itu divide and conquer? Mengurangi masalah ke versi yang lebih sederhana dari masalah yang sama. Dan secara semantik, suatu teknik pemrograman di mana fungsi dapat memanggil dirinya sendiri. Jadi kalau di iling-iling itu rekursif itu apa? Rekursif itu memanggil dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, next. Contohnya seperti ini, itu ada gambar recursion, here we go again. Jadi dia selalu memanggil dirinya sendiri. Atau foto si cantik Ibu Mona Lisa, seperti itu. Ada dia di dalam dirinya, ada dia di dalam dirinya. Seperti itulah. Lalu juga ada foto di pameran tersebut ya. Nah, gimana sih cara untuk rekursif itu nih? Secara umum, masalah yang berkaitan dengan rekursif ini dapat diselesaikan dengan solusi iteratif, jadi bisa dilakukan dengan fungsi looping. Tapi terkadang kita perlu untuk mengidentifikasi dan mengindeks permasalahan yang lebih kecil pada saat pemrograman. Dalam pemrograman, rekursif tidak boleh memiliki tujuan akhir yang hanya tertinggal. Setidaknya kita harus memiliki satu atau lebih base case atau basisnya yang mudah untuk diselesaikan. Harus menyelesaikan permasalahan yang sama pada input yang lain dengan tujuan dari penyederhanaan input masalah yang lebih besar. Sejauh ini yang sudah kita pelajari itu solusi iteratif atau looping biasa. Solusi iteratif dilakukan saat kita mengkonstruksi pengulangan, misalnya menggunakan for loop atau while loop, atau kita kenal dengan iterative algorithm. Dia dapat menangkap komputasi pada suatu set variable state yang diperbaharui pada step iterasi melalui perulangan. Nah, next, contohnya untuk perkalian menggunakan solusi iteratif. Kalau perkalian kan cukup A kali B seperti itu ya, tapi bisa juga kita lakukan dengan looping. Misal, pertama kita I-nya kita lakukan sebagai B, resultnya 0. Lalu kita akan melakukan rekursif atau iteratif dulu, yang looping, belum rekursif ya. Nah, seperti ini contoh perkalian menggunakan looping. Jadi def kali A, B, inputannya A, B. Pertama kali I-nya kita setel dulu jadi B, lalu result sama dengan 0. Looping dari I lebih dari 0. Lalu result sama dengan result plus A. I sama dengan I-1, return result. Nah, jadi si resultnya di looping sebanyak B kali. Jadi kalau perkalian kan 3 kali 4, jadi kan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 seperti itu ya. Next, kita untuk yang solusi rekursif. Langkah rekursif atau recurrence, pikirkan bagaimana kita mengurangi masalah dengan membuat penyederhanaan atau versi yang lebih kecil dari permasalahan yang sama. Contohnya A kali B, ini A, nah dikali sebanyak B. Lalu, kita lihat polanya dulu. Oh, A kali B itu polanya A ditambah A kali B min 1. Dan setelah itu kita membuat langkah basis, terus kurangi masalah sampai mencapai kasus yang paling sederhana yang dapat diselesaikan secara langsung. Misalnya ketika B sama dengan 1. Jadi, seperti itu deh. Nah, kita langsung coding aja ya. Jangan lupa Visual Studio Code. Di sini jangan lupa if name-nya. Lalu kita mau buat fungsi def kali A, B.
pertama kali basisnya dulu ya tadi ini. Nah ini if B sama dengan 1, return A. Ini if B sama dengan 1, maka return A. Lalu else return A plus K-nya kecil kali A, B min 1, seperti itu. Jadi kalau kita bandingkan dengan ini yang recurrence atau loop, nah si rekursif ini lebih sedikit codingnya. Mari kita buka, mari kita panggil print 3 kali 4 sama dengan koma, kita panggil kali 3,4. Save. Run file in terminal. Ini Ibu siapkan dulu sembari menunggu outputnya. Siapkan seperti biasa orat-oratan. View split right. Nah dia 3 kali 4 sama dengan 12. Kelihatannya sama ya. Kenapa sih Bu nggak pakai 3 bintang 4 aja, itu cukup dan udah jadi gitu loh. Nah tapi itu nggak pakai rekursif ya. Kalau rekursif misal ini kita breakdown, di A sama dengan 3, B sama dengan 4. Nah if apakah B sama dengan 1? Tidak, maka kita di else nya. Nah ini return A. Nah jadi ini dulu return A. Nah sebelum seperti ini ya, habis itu dia memanggil dirinya sendiri. Nah jadi kita memanggil kita sendiri nih. Nah jadi kita harus menyelesaikan yang punyanya kita dulu. B min 1 itu 4 min 1 yaitu 3, A nya 3. Nah maka dari itu kita ini deh, jadi kita memanggil diri kita sendiri kali 3,3. Jadi kan B nya nih ya, apakah B sama dengan 1? Tidak, B itu 3. Maka kita ini Ibu hapus aja deh. Maka kita memanggil yang ini return A. Jadi yang ini dimasukin ke sini. A nya tetap ya. Ini A nya 3, ini 3, A nya juga tetap B min 1. Tadi kan 3 tuh B nya nih, ini B nya ini 3 kurangi 1, 2. Nah dia masih memanggil dirinya sendiri nih. Jadi kita harus memanggil ini dulu kali 3,2. Jadi sebagai acuan B ya, apakah B sama dengan 1? Tidak. Kalau tidak maka di else nya, maka kita yang ini. Nah kita selesaikan dulu. Ini 3, lalu ini juga 3, B nya kan tadi 2 min 1, 1. Nah seperti itu. Terus kita juga harus menyelesaikan memanggil dirinya sendiri lagi. Nah kali kita menyelesaikan ini dulu, apakah B sama dengan 1? Iya, jadi kalau B sama dengan 1 returnnya A ya, jadi ini plus A. A tadi apa? A nya apa? 3. Iya 3. Jadi kita harus, nah setelah sudah tidak memanggil dirinya sendiri, baru kita gabung-gabungkan seperti itu. Nih, jadi 3 tambah 3 di sini ya cakep 6. Terus yang di sini ya ini berarti 9. Terus tambah 3 12. Nah, seperti itu contoh rekursif untuk pertambahan. Pertambahan sih, perkalian yang dari pertambahan. Mantap ya. Lanjut, setelah ini kita akan
mencoba rekursif untuk yang faktorial. Masih ingat kan faktorial? Nah ini udah, ini oke, ini cara tadi. Nah faktorial itu misal 5 pentung, 5 faktorial berarti kan sama dengan 1 atau 5 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan, nah itu jawabannya. Nah kita pertama harus memikirkan basisnya dulu. Kalau nemu 1, jika basisnya sama dengan 1 maka dia akan 1 seperti itu. Nah ini if n sama dengan 1 maka return 1 dan else nya n kali faktorial n-1. Kalau tadi kan tambah ya, karena ini faktorial jadi dikurangi seperti itu. Mari kita buat def faktorial n. Basisnya dulu, if n sama dengan 1 maka return 1, lalu else return tadi apa, n kali faktorial n-1 seperti itu ya. Lalu kita save, kita print yang singkat aja, 3 pentung sama dengan koma faktorial 3. Save, run. Nah faktorial 3 yaitu 6. Mari kita buat orek-orekannya di sini. Jadi n sama dengan 3. Ini apakah n sama dengan 1? If n sama dengan 1? Tidak, maka dia ke else-nya. Jadi yang else-nya ini ya. N-nya tadi 3 ya. Ini 3 min 1 maka 2. Jadi kita harus memanggil si dia dulu nih, faktorialnya 2 dulu. Memanggil dirinya sendiri guys. Apakah 2 sama dengan 1? Tidak, maka harus ke else-nya. Ininya diganti. Nah, seperti ini. Ini n-nya tadi 2 ya. Nah, 2 min 1, 1. Terus kita harus memanggil dirinya sendiri lagi. Di copy. Faktorial n1. 1 sama dengan 1, ini berarti 1 deh. Nah, karena dia sudah tidak memanggil dirinya sendiri, maka bisa kita hitung. 2 kali 1, 2 kali 1, 2, lalu 3 kali 2, 6, hasilnya 6. Nah begitu step by stepnya, mantap ya. Ini namanya rekursif, dia singkat, jelas, padat, keren lah kayak gitulah. Gitu, cukup sekian materi rekursif untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.